Indonesia yang dahulu diselimuti hamparan hijau hutan tropis, perlahan wajahnya berubah drastis. Sejauh mata memandang, hutan-hutan negeri ini, salah satunya Sumatera, kini membentang kebun sawit. Apakah sawit telah menggantikan hutan? Saat hutan dibabat dan diganti sawit, desa-desa kehilangan sumber air, tanah kehilangan kesuburan, bahkan satwa liar seperti gajah dan harimau terus kehilangan rumah mereka. Sawit memang tanaman, tapi fungsinya sangat jauh berbeda, bahkan sangat bertolak belakang dengan fungsi hutan yang sebenarnya. Menggantikan hutan dengan sawit bisa menjadi kesalahan ekologis terbesar Indonesia. Kenapa begitu? Sebanyak apapun pohon sawit tidak akan pernah bisa dianggap sebagai hutan. Dan justru, sawit menjadi penyumbang utama masalah lingkungan serius. Perbedaan mendasar perkebunan kelapa sawit dan hutan alam ada pada keanekaragaman hayati dan struktur ekosistemnya. Adanya ekosistem yang beragam di hutan menyediakan keseimbangan alami untuk menjaga kesehatan tanah dan tanaman. Nah, itulah yang tidak ada di perkebunan sawit. Mengutip dari National Geographic Indonesia, Wong Ilian menyebut, perkebunan kelapa sawit bukanlah hutan rimba. Karena perkebunan kelapa sawit itu hanya terdiri atas satu jenis tanaman atau monokultur dan berada di suatu area dalam jumlah banyak. Berbeda dengan hutan yang ekosistem alaminya sangat beragam. Hutan menyediakan keseimbangan alami untuk menjaga kesehatan tanah dan tanaman, di mana keistimewaan ini tidak ditemukan di perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk melindungi tanamannya pun, para petani sawit harus menggunakan bahan-bahan kimia untuk meniru cara alam menjaga kesehatan dan keseimbangan tanah. Ironis ya, ketergantungan pada bahan kimia ini justru memperburuk ekosistem lahan sawit. Lama-kelamaan, hama dan gulma di lahan sawit justru berevolusi dan kebal terhadap bahan kimia. Otomatis, pemilik kebun sawit harus menggunakan lebih banyak zat kimia yang bisa memperparah dampak negatifnya. Lin menegaskan bahwa pembukaan lahan kelapa sawit adalah bentuk deforestasi terhadap hutan-hutan alam. Perkebunan menjadi ancaman langsung bagi hutan, dan perkebunan sawit yang monokultur dapat menyebabkan kerusakan parah pada tanah. Sebab, tidak adanya varietas tanaman di perkebunan ini membuat jumlah spesies mikroorganisme dan bakteri menguntungkan di dalam tanah menjadi lebih sedikit. Parahnya, tanaman penutup tanah dihilangkan di perkebunan monokultur. Padahal, keberadaan tanaman penutup ini sangat penting untuk mencegah dari erosi tanah, yang mana perannya sangat vital melindungi dari resiko tanah longsor dan bahkan banjir bandang. Itulah mengapa sampai kapanpun perkebunan sawit tidak bisa disamakan dengan hutan alami. Bahkan, perkebunan sawit yang dikelola secara berkelanjutan pun sama saja, sama-sama bukan hutan. Sekeras apapun suara lantang pegiat lingkungan, para korporasi sawit penyumbang deforestasi masif tampaknya tetap bergeming. Mereka terus melanjutkan pembukaan lahan demi cuan yang menumbalkan hutan. Pembabatan hutan untuk membuka lahan sawit juga terus menggerus rumah bagi satwa-satwa liar yang nyaris diambang kepunahan. Taman Nasional Tesonilo adalah salah satu di antaranya yang masih tersisa dan bertahan menjadi habitat alam bagi para gajah Sumatera, harimau, dan hewan endemik lain pulau ini. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, Tesonilo memiliki ratusan jenis flora dan fauna, rumah bagi gajah, harimau, dan beruang Sumatera. Tapi per Juli 2025, 85% wilayahnya kini sudah berubah jadi perkebunan sawit. Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Pelalawan Zukri melaporkan, sekitar 700.000 hektar dari total lahan Tesonilo seluas 81.793 hektar kini sudah berubah jadi perkebunan sawit ilegal. Dan ini adalah perubahan signifikan foto satelit Tesonilo dari tahun 2009 sampai 2020. Mulanya Tesonilo terlihat dipenuhi lahan hijau yang menunjukkan keberadaan hutan. Tapi kini, hampir separuh kawasan berwarna coklat menandakan aktivitas deforestasi yang masif. Akibatnya, gajah, harimau, dan flora fauna lainnya kehilangan rumah mereka. Populasi gajah Sumatera pun kian menurun dan dilaporkan hanya tersisa 150 ekor.
Cerita pilu kerusakan alam tak hanya datang dari Tesonilo, namun juga wilayah lain di Sumatera. Di sekitar Taman Nasional Kerinci Sebelat dan hutan-hutan lain seluas 144.800 hektar yang menjadi kantung habitat harimau dan gajah Sumatera juga mulai dirambah menjadi kebun-kebun sawit. Di wilayah Benteng Sebelat yang menjadi koridor gajah seluas 80.987 hektar, sekitar 40.000 hektar lahannya kini sudah dirambah jadi kebun sawit ilegal. Jika gajah dan harimau kian terusir dari rumah mereka sendiri, masyarakat di kawasan ini pun tak luput dari mimpi buruk deforestasi hutan Sumatera. Konflik gajah dan manusia kian marak seiring meluasnya kebun sawit di pulau ini. Gajah-gajah liar jadi ancaman bagi warga saat mereka menyusup ke permukiman. Ingatan itu disampaikan Kepala Desa Gajah Makmur di Bengkulu, Gutomo, saat desanya digeruduk sekitar 17 gajah dan membuat panik warganya. Hutan yang terus dibabat dan digunduli juga kian mendesak harimau mencari makan hingga ke permukiman. Gutomo mengatakan harimau Sumatera pernah melahap puluhan ekor sapi dan kambing milik warga. Rumah mereka semakin sempit dan posisi mereka yang terdesak oleh hutan yang babak belur yang beralih fungsi jadi kebun sawit ilegal. Setelah hutan gundul, Gutomo mengaku desanya tak lagi sejuk, udara di kampungnya kian panas seperti kemarau berkepanjangan. Intensitas hujan di kampungnya pun menurun sejak banyak hutan ditebangi. Krisis air bersih pun semakin parah. Kalau 2 hari tidak hujan, Gutomo mengaku sumber warga sudah pasti mengering. Bukan tanpa sebab, hutan yang gundul dan luasnya perkebunan sawit telah mengubah alam di kawasan tersebut. Sebab kelapa sawit dikenal sebagai tanaman yang boros air. Tanaman ini menyedot banyak sumber air. Kondisi ini terjadi karena lahan tersebut tak memiliki lapisan tanah atas. Oleh karena itu, perkebunan monokultur ini pun memerlukan air dalam jumlah besar untuk irigasi. Tak heran jika perkebunan akan memompa air dari banyak sumber, seperti sungai, danau, dan sumber alami lainnya. Pada akhirnya, banjir bandang dan longsor yang menerjang Sumatera bukan sekadar peristiwa alam yang terjadi tanpa sebab. Di baliknya, ada jejak panjang penggundulan hutan, perluasan perkebunan sawit, dan rusaknya ekosistem yang selama ini menjaga keseimbangan alam. Karena satu wajah hutan alam digantikan oleh perkebunan sawit, kita kehilangan lapisan perlindungan alami yang mampu menahan air dan menjaga kehidupan satwa liar. Yang tersisa hanya lahan monokultur yang membuat tanah rentan longsor dan aliran air yang tak lagi terkendali. Pada akhirnya, perbedaan lahan sawit dan hutan sangat tegas. Hutan tetaplah keanekaragaman yang tak tertandingi. Ia menjaga ekosistem, menjaga alam, dan menjaga manusia itu sendiri dari bencana. Untuk itu, simak berita lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.